Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 25. Pada saat itu, David Fred membalikan dasar kuningan itu, dengan hati-hati menggores ujung dasar dengan kukunya beberapa kali. Retak! Terdengar suara pelan tapi jelas, dan dasar kuningan terbuka sebagai tanggapan, dan kemudian sebuah kompartemen tersembunyi yang halus muncul. Di dalam kompartemen rahasia, ada sebuah benda yang terbungkus sutra merah. Benar saja, ada sesuatu. Mata David Fred berbinar, lalu dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda itu. Aku tidak menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di pangkalan ini. Sun Yuanchang telah mengamati tindakan David Fred dari samping, dan dia tidak dapat menahan keterkejutannya melihat bahwa dia dapat membuka pangkalan kuningan dan mengeluarkan benda-benda dari dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kepada David Fred, "Adik laki-laki, cepat buka dan lihatlah." Karena di dunia barang antik, tidak banyak mekanisme tersembunyi seperti ini, jadi Sun Yuanchang secara alami menjadi sangat tertarik. Oke. David Fred mengangguk, lalu dengan hati-hati membuka lapisan sutra merah, dan tablet giok persegi panjang dengan bentuk sederhana dan indah muncul di dalamnya. Di bagian atas bagian depan tablet giok ini diukir Buddha dan Bodhisattva berdiri melawan angin dengan helm dan baju besi, memegang alu ajaib di tangannya, dengan pita berkibar. David Fred berbalik dan melihat. Bagian belakang plakat giok, ada dua baris puisi yang terukir di atasnya, terbang dengan makhluk abadi yang terbang, dan mati dengan bulan yang cerah. Karena meskipun Sun Yuanchang adalah kolektor barang antik yang hebat, favoritnya adalah giok, jadi ketika dia melihat plakat giok di tangan David Fred, dia tidak dapat menahannya. Old Sun, Qianlonggong yang kamu sebutkan adalah nama dari plakat giok semacam ini, kan? David Fred bertanya pada Sun Yuanchang seperti ini, ya. Sun Yuanchang sedikit gelisah, dan dia hanya berkata kepada David Fred, "Adik laki-laki, bisakah kamu menunjukkan batu giok ini kepadaku?" Pada titik ini, Sun Yuanchang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera wajah lamanya menjadi panas, dan dia melihat ke David Fred lagi. Yun berkata, "Adik, jangan salah paham. Aku dapat meyakinkanmu dengan kepribadianku bahwa aku tidak akan pernah berkomplot melawanmu. Benar-benar mempercayaimu." David Fred tersenyum. Dia awalnya ingin Sun Yuanchang menilai harta karun itu untuknya, jadi dia menyerahkan tablet giok persegi di tangannya. "Tuan Sun, tolong bantu aku membuka mata." Sun Yuanchang tidak mengambilnya, tapi dari dia mengeluarkan handuk putih kecil, menyebarkannya di lantai di sebelahnya, dan berkata kepada David Fred, "Adik, mari ikuti aturan." "Oh, tidak masalah." David Fred juga memikirkan Sun Yuanchang peringatan barusan, jadi dia dengan lembut meletakkan tablet giok di atas handuk putih. Sun Yuanchang mengulurkan tangannya dan menerima plakat giok di tangannya. Dia hanya membaliknya dan berseru, "Ini benar-benar karya Qianlong. Dan itu karya nyata Guru Siting. Ini hal yang bagus." "Oh, Old Sun, dapatkah Anda memberitahu saya tentang asal-muasal tablet giok ini?" David Fred tidak dapat menahan diri untuk menanyakan Sun Yuanchang seperti ini. "Tidak masalah." Sun Yuanchang buru-buru mengangguk, lalu menjelaskan kepada David Fred. Dahua telah menjadi negara giok sejak zaman kuno, dan orang-orang percaya bahwa giok memiliki semangat dan kebajikan. Book of Rites. Yu Zhao berkata, seorang pria di zaman kuno harus memakai batu giok, dan seorang pria tidak punya alasan untuk memakai batu giok. Mengukir giok adalah keterampilan yang luar biasa. Lu Zigang, seorang pemahat giok yang tercatat dalam sejarah, dihukum karena menandatangani uang tanpa izin, dan nasibnya suram. Dari zaman kuno hingga sekarang, status pengrajin sangat rendah, meskipun tangan mereka telah menciptakan karya-karya indah yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah terkubur dalam aliran sejarah dan tidak diketahui. Pada periode Qianlong, semua barang giok di istana disebut Qianlonggong. Di pasar permainan budaya kontemporer, selama ada hubungannya dengan kata Qianlonggong, nilai batu giok akan naik. Ini bukan hype. Qianlonggong secara khusus mengacu pada batu giok Qianlong istana, bukan batu giok rakyat,
bahkan batu giok yang dibuat oleh orang-orang selama periode Qianlong tidak dapat disebut batu giok Qianlonggong. Qianlonggong memiliki 3 ciri utama, pemilihan bahan yang sangat baik, novel dan teknik yang beragam, dan makna karya yang indah. Hal yang paling istimewa adalah Qianlonggong melanggar konvensi bahwa generasi pengrajin sebelumnya tidak dapat menandatangani nama, dan nama banyak pengrajin batu giok istana dilestarikan dalam sejarah. Salah satunya adalah pemahat batu giok dengan pengerjaan yang sangat bagus dan karakteristik pribadi yang kuat. Tanda tangannya adalah Ziting. Ziting adalah pemahat batu giok terkenal di Istana Qianlong. Di tahun-tahun awalnya, dia pandai membuat batu giok antik dan terkenal di seluruh dunia. Peralatan buatannya sangat disukai oleh Qianlong. Keterampilan membuat batu giok menciptakan serangkaian produk bagus. Karya-karyanya cerdik dalam konsepsi dan luar biasa dalam konsepsi artistik, dan dia pandai memainkan puisi dan prosa. Teknik ukirannya terampil dan indah, kehalusannya bersih dan rapi, serta puisi dan prosa karakternya segar dan elegan. Gaya bukunya kuat dan elegan, ditata dengan baik, dan putaran serta sambungannya mulus dan sepertinya dilakukan sekaligus. Puisi, kaligrafi, dan lukisan semuanya dalam 1 inci persegi, dan sapuan kuas tangan bebas yang jelas kecil dan besar, tetapi keluarga kerajaan dan bangsawan tidak bisa mendapatkannya. Generasi kolektor masa depan semua bangga memiliki Ziting merek. Merek giok terbuat dari bahan giok putih hetian berkualitas tinggi, kualitas giok sehalus lilin lemak, dan sentuhannya lembut dan halus. Apakah itu tingkat bubuk atau keputihan, itu dapat digambarkan sebagai kelas 1. Tablet giok di tangan San Yuanchang sekarang memiliki pola kuilong simetris yang diukir halus di bagian atas depan, dan Wei Tuo Bodhisattva timbul di wajah giok, dengan helm di atasnya dan alu ajaib di tangannya, berdiri menghadap angin, dengan pita berkibar. Wei Tuo Bodhisattva, juga dikenal sebagai Wei Tuo Tian, pada awalnya adalah dewa Brahmanisme di India, dia adalah kepala dari 32 jenderal di bawah 4 raja langit. Yang berbeda adalah bagian belakangnya sedikit lebih sempit dari bagian depan, dan sisi atas dan bawahnya diukir dengan pola kuilong yang simetris, diukir dengan puisi Sudongpo bepergian dengan terbang abadi, rangkul bulan yang cerah dan mati selamanya. Di antara jenis ukiran giok, plakat giok adalah yang membutuhkan kualitas tertinggi dalam semua aspek master ukiran giok. Master ukiran giok harus mahir dalam pemilihan bahan giok, memiliki pencapaian budaya dan kreativitas. Pilihan puisi dan esai pada plakat giok dapat mengungkap cita rasa estetika pemahat giok. Tablet puisi peri giok putih di Ziting menghubungkan Buddha Vajra Buddha dan puisi dari penulis besar Susi. Tertulis Ziting Mu Shou Jingzu, gaya kaligrafinya kuat, elegan, dan proporsional. Peri terbang dan bulan terang adalah gambaran dari kedinginan dan kesepian. Penulis perlu memahami secara mendalam kesepian penyair yang ingin bersama peri terbang dan bulan terang untuk mengukir konsepsi artistik. Di bagian depan, jubah makhluk surgawi berkibar, menakjubkan dan tegak, dan Feng Shui melindungi dari angin. Di bagian belakang, tertulis dewa terbang untuk berkeliaran, merangkul bulan yang cerah dan mati selamanya, dan kata Flying Immortals menyinggung Wei Tuo Bodhisattva di bagian depan, yang memeluk bulan yang cerah dan tumbuh. Konsepsi artistik akhir sangat cocok untuk bahan giok putih dan keseluruhan temperamen merek giok. Puisi adalah pembacaan nostalgia sedih untuk masa lalu dan kesedihan untuk saat ini, dan itu juga merupakan wawasan detasemen spiritual. Ukiran plakat giok adalah ujian yang bagus untuk kualitas komprehensif pemahat giok, yang mengharuskan pemahat giok untuk mengintegrasikan ukiran, lukisan, kaligrafi, DLL, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tekstur dan bentuk giok itu sendiri. Hanya dengan cara ini sebuah karya seni yang unik dapat dibuat dalam 1 inci persegi. Pengukiran kartu ini semudah menulis, yang menunjukkan keahlian luar biasa penulisnya. Puisi, kaligrafi, lukisan, dan segel dalam inci persegi semuanya berada pada tingkat ekspresi tertinggi, yang benar-benar merupakan puncak dari keterampilan mengukir batu giok Ziting. Berbicara tentang ini, San Yuanchang menjadi lebih emosional. Kartu giok Ziting ini berkualitas tinggi, penuh komposisi, teliti dan seperti aslinya, kaligrafi halus dan anggun, elegan dan alami, ukiran indah dan halus,
Keterampilan pisau terampil, halus tempatnya digiling halus dan dipotong dengan baik. Bentuk tabletnya unik, bisa sangat berharga dan berharga. Dan ini adalah butik dengan nilai koleksi yang luar biasa. Oh, Tuan San, kalau begitu beritahu saya berapa harga tablet Giok Siting ini dapat diperkirakan nilainya. Apakah itu? David Fred sangat miskin sekarang, jadi dia lebih peduli dengan harganya. Yah. San Yuan berpikir sejenak, dan kemudian berkata kepada David Fred, adik laki-laki, menurut penilaianku, tablet Giok Siting ini bisa bernilai setidaknya 5 juta. Apa? 5 juta? Ketika David Fred mendengar harganya, kulit kepalanya meledak. Lagi pula, baginya, 5 juta ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Karena suara David Fred relatif keras, itu segera menarik perhatian orang yang lewat di luar. Dan ketika San Yuan Chang membantu David Fred menilai harta, Ma Sanyang tidak jauh dari sana sedang menatap mereka. Sekarang mendengar seruan tiba-tiba David Fred dari 5 juta, Ma Sanyang dan orang-orang yang lewat di sekitar semuanya bergegas satu demi satu. Benar, nilai absolut dari kartu Giok Siting ini sekitar 5 juta. San Yuan Chang mengangguk lagi dan mengkonfirmasi harganya ke David Fred. Ketika para penonton di sekitarnya mendengar ini, terjadi keributan, dan terjadi banyak diskusi untuk sementara waktu. Tidak ada yang menyangka bahwa token giok kecil bernilai 5 juta yuan. Haha, kalau begitu aku menghasilkan banyak uang. David Fred sangat gembira. Harga plakat Giok Siting jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Kemudian David Fred menemukan Ma Sanyang di tengah kerumunan, jadi dia dengan sengaja merangsangnya dan berkata, "Hei, Bos Ma, saya tidak menyangka bahwa saya akan mengambil kebocoran sebesar itu ketika saya membeli jam kecil dari Anda. Anda adalah milik saya bintang keberuntungan." Ketika Ma Sanyang mendengar kata-kata David Fred, wajahnya berubah pucat dalam sekejap, dia tidak menyangka David Fred memiliki keberuntungan yang begitu baik. Selain itu, plakat Giok Siting ini dinilai secara pribadi oleh San Yuan Chang, dan Ma Sanyang sama sekali tidak meragukan keasliannya. 5 juta. Ma Sanyang tahu bahwa bahkan jika dia menjual semua yang ada di toko kecilnya, itu tidak akan menjadi setengah dari harga batu Giok Siting ini. Pada saat itu, Ma Sanyang menjadi cemas, dan dia buru-buru berkata kepada David Fred, adik laki-laki, baru saja terjadi kesalahpahaman. Bisakah kamu mengembalikan benda ini kepadaku? David Fred tidak memiliki perasaan yang baik untuk Ma Sanyang pada awalnya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia telah menipunya, dia menjadi lebih marah. Sekarang orang ini masih memiliki wajah yang ingin dia mengembalikan plakat Giok Siting kepadanya. Aku tidak bercanda. Ma Sanyang sudah disibukkan oleh manfaat yang sangat besar, dan dengan berani mengarang cerita, aku akan memberitahumu, batu giok ini awalnya adalah harta yang diwariskan dari keluargaku. Hanya aku, kakekku menyembunyikannya di jam keramik kecil, tapi tidak pernah memberitahu kami. Sebelum ayahku meninggal, dia masih berbicara tentang keberadaan tablet giok ini. Biarkan aku menemukan cara untuk menemukannya, tanpa diduga, akhirnya terungkap hari ini, sungguh Tuhan memberkati keluarga Ma saya. Ma Sanyang menceritakan kisah ini sambil mengarang cerita seperti itu, kemampuan aktingnya sangat bagus, dan ada banyak orang di sekitarnya yang tidak tahu yang sebenarnya, tapi mereka sangat percaya kata-katanya. Dan setelah Ma Sanyang selesai menarik betisnya, dia menatap David Fred dengan air mata berlinang, adik laki-laki, tolong kembalikan token giok keluarga ini kepadaku. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Aku janji.